penitipan. Jadi arsip yang tercipta dari kegiatan kelembagaan negara dan kegiatan yang merupakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Jadi kami KPU selaku institusi tidak bisa memberikan. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak, singkat sekali dan tegas. Coba sebutkan undang-undang nomor berapa Pak yang didasar dan yang dijadikan dasar hukum Anda? Sampai ketiga Undang-Undang 43 tahun 2009. Bagaimana Anda menafsirkan undang-undang itu sebagai kemudian pada akhirnya menjadi kekuatan hukum Anda tidak mengeluarkan dan tidak bisa menunjukkan? Arsip negara apa Pak? Ini adalah ketika ini coba diumpat, ini juga mengganggu stabilitas Pak. Maslahat dan dampaknya juga lebih besar. Jadi Anda mohon maaf barangkali kurang jeli dalam menggunakan undang-undang itu, karena model pendekatan Anda tidak sama sekali tidak ada berkaitan, tidak ada korelasi undang-undang itu dengan dokumen yang kami minta. Jadi Anda mohon maaf karena tergesa-gesa mencari pasal sehingga menggunakan pasal campur saja Pak. Jadi tetap pada prinsipnya, kalau Anda tidak kemudian memberikan dan menunjukkan, sekali lagi kalau Anda tidak berani memberikan, kita hanya minta menunjukkan. Kenapa kita minta perwakilan ke dalam? Kita minta tunjukkan saja apa yang menjadi dasar ataupun Khalil itu mendaftar, Khalilur Rahman itu mendaftar sebagai pasangan calon bupati, yang digunakan ijazah SD-nya apa? Karena kita sudah mengantongi nama Pak. Dari sekolah sudah ada Pak. Bermaterai, kita pegang fotokopinya, bahwa tidak pernah ada atas nama Khalilur Rahman. Yang ada Khalil M. Cholil. Betul itu Pak yang digunakan? Betul. Jadi karena memang ijazah MI-nya itu dulu bernama M. Khalil. M. Cholil Pak. Berkaitan dengan Khalilur Rahman itu adalah perubahan nama. Perubahan nama dari yang bersangkutan karena ijazahnya M. Khalil. Sehingga ada perbaikan nama di pengadilan. Mohon dicatat oleh media. Yang sudah. Jadi juga ada perubahan nama. Ini perlu digarisbawahi oleh media bahwa ijazahnya Khalilur Rahman yang sekarang menjabat bupati, dia ijazahnya adalah Khalil M. Cholil. Entah ada dinamika apa. Sebentar Pak. Gantian Pak. Silakan. Entah dasar apa kemudian dia berubah namanya juga dari M. Cholil berubah Khalilur Rahman. Kita mengantongi data bahwa terindikasi bahwa bupati juga yang sekarang menjabat bupati M. Cholil itu juga tidak tamat belajar Pak. Makanya setiap pencalonan pada periode pertama itu diduga kuat dia menggunakan surat keterangan kehilangan. Yang itu termaktub dalam undang-undang dan peraturan KPU. Bagi ijazah yang hilang ada pengganti ijazah. Itu bisa didapat dari lembaga yang mengeluarkan ijazah. Tidak surat keterangan hilang Pak. Saya tanya sekali lagi, pertanyaan yang kedua, apakah Khalilur Rahman atau dalam hal ini ijazahnya M. Cholil, apakah ketika mendaftar MI-nya menggunakan ijazah atau surat keterangan kehilangan? Mohon dijawab Pak. Saya kira apa yang saudara sampaikan bahwa kami secara administrasi sudah menerima surat kelengkapan berkaitan dengan ijazah. Jangan dibiarkan. Surat keterangan. Jangan dibiarkan. Dan ini sudah. Fokus jawabannya Pak. Ini sudah. Coba jangan memancing emosi kami Pak. Ya. Difokuskan saja Pak. Sebentar. Ada moderator saya kira perlu. Biar kemudian tidak biar. Sebentar Pak ya. Jangan coba melebarkan jawaban Pak. Fokus Saya Pak. tanya, apakah M. Cholil yang sekarang berubah nama menjadi Khalilur Rahman dan menjabat Bupati Pamekasan, yang ijazah menurut Anda diakui bahwa ijazahnya adalah M. Cholil, mohon dicatat oleh media, ijazah Khalilur Rahman itu SD-nya katanya M. Cholil. Saya tanya, apakah Khalilur Rahman atau M. Cholil itu yang sekarang menjabat bupati mendaftar diri sebagai calon bupati untuk periode 2013 dan 2018 menggunakan ijazah MI atau surat keterangan kehilangan? Bukan surat keterangan kehilangan. Jadi surat keterangan dari lembaga sekolah. Bukan surat kehilangan. Ya, jadi bukan ijazah. Surat keterangan dari lembaga sekolah yang bersangkutan MI. Jadi tidak ada ijazah. Anyar Python yang sudah disahkan oleh lembaga tersebut sampai dengan kemenang. Jadi bukan ijazah. Tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah. Ijazahnya itu. Bukan ijazah. Tidak ada ijazah Pak itu Pak. Jadi sudah itu. Jangan bodoh. Bedakan antara ijazah dengan berarti ijazah. Saudara harus memahami juga. Sebentar. Kita juga sama-sama paham Pak ya. Tolong dibedakan antara ijazah dengan berarti ijazah. Mohon itu dibenarkan Pak. Coba jangan cengenges. Oh, dibenarkan. Mohon dicatat. Saya tidak menganulir dan kita tidak menghukum bahwa itu benar atau salah. Tapi saya tanya, jangan bias kemana-mana. Biar Anda paham antara perbedaan ijazah dengan pengganti ijazah Pak ya. Jangan cengengesan. Anda sudah salah cengengesan. Jadi tolong dibedakan antara ijazah
dengan surat keterangan bahwa dia adalah betul-betul keluar dari MI itu. Jadi beda Pak ya, mohon dicatat. Ini semuanya media juga sama-sama paham dan tidak bodoh Pak, seperti Anda yang kemudian menyamakan antara ijazah dengan surat keterangan. Jadi kalau memang betul Bupati Khalilur Rahman atau M. Cholil itu tidak mendaftar berdasarkan ijazah tapi surat keterangan, Tunjukkan. ini tidak pernah diekspos secara masif di media. Tapi coba dengan calon-calon yang lain yang hanya ada perselisihan nama itu dibesar-besarkan oleh KPU. KPU tidak pernah membesar-besarkan. Makanya kami pertegas kemarin dan dari tadi Pak, kalau KPU merasa dirugikan dengan informasi itu seharusnya ditempuh jalur-jalur yang resmi. Jadi kepada konteks pertama, sudah clear, mohon media dicatat bahwa M. Khalil yang sekarang Khalilur Rahman berubah nama itu mendaftar tidak menggunakan ijazah. Itu dibenarkan oleh KPU. Dan namanya bukan Khalilur Rahman tapi M. Cholil. Itu dibenarkan oleh KPU. Yang sekarang pada prinsipnya kita tetap meminta Pak, secara dengan hormat untuk ditunjukkan surat keterangan itu, biar kami sama-sama paham. Jadi tidak ngomong itu di sana ke sini. Terus begini Pak, Surat keterangan itu ditunjukkan saja Pak. Selesai. satu lagi, tadi Anda mengatakan bahwa alasan Anda untuk tidak menggunakan arsip itu Anda berdasarkan pada Undang-Undang Kearsipan pasal 33. Tetapi dengan pernyataan dari Kerapak, salah satu organisasi mahasiswa yang mengatakan bahwa dia mendapatkan arsip dari KPU, ini jelas-jelas sudah melanggar undang-undang. Tidak cukup dengan hanya ada klarifikasi dari pihak KPU bahwa itu tidak benar, dan kami tidak pernah merasa karena sudah melanggar undang-undang, semestinya Anda merasa merugikan lembaga Anda dan seharusnya Anda juga menempuh jalur hukum untuk kemudian dituntut. Kebenaran harus ditegakkan. Tolong dijelaskan juga. Kenapa kok cukup dengan klarifikasi? Dan kalau kami juga punya data fisik ada. Silakan kalau mau ditampilkan silakan bisa. Mari kita berbicara pada data, jangan spekulatif. Kalau Anda juga menggunakan pasal 33, saya juga menggunakan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara pasal 20 ayat 1. Penyelenggaraan itu harus dilaksanakan dengan transparan, profesional, proporsional, dan akuntabel. Ya Pak, sederhana Pak. Kita jangan coba-coba dibodohi dengan persoalan dalil Anda yang undang-undang hanya mencatat persoalan tentang undang-undang masalah kearsipan negara. Jadi sederhana Pak, permintaan kami dan dasar kami juga undang-undang adalah nomor 4 tahun 2008 tentang keterbukaan. Pahami itu, sependek pengalaman kami bahwa itu dokumen yang dirahasiakan negara seperti Anda yang kemudian mencatat dan menggunakan dalil-dalil yang tidak sama sekali tidak ada korelasinya dengan persoalan ini. Sederhana? Jawabannya. Kami oleh saudara-saudara sekalian. Ya, kita akan memahami Anda kalau Anda memahami kami. Yang jelas, itu adalah pendirian Anda yang sama sekali tidak berdasar hukum. Jadi mohon dicatat bahwa kita juga akan menempuh proses-proses, kita sudah lalui proses ini. Silakan. Kita anggap adalah proses yang formal ini dan tidak direspon baik oleh KPU. Kita akan menempuh proses jalur hukum yang kemudian menjadi kewenangan-kewenangan. Tapi catatan kami Pak ya, sebelum penetapan, mohon juga itu dibeberkan kepada publik karena katanya masih diteliti, dibeberkan kepada publik persoalan keaslian seluruh semua calon, keaslian dokumen-dokumen mereka. Itu catatan kami. Kami juga sudah mengantongi apa kebobrokan KPU yang kemudian ini juga perlu dilaporkan ke Dewan Kehormatan KPU. Silakan. Bahwa ya Pak, memang silakan tanpa disuruh Anda juga kami akan melakukan itu Pak. Sudah. Jadi intinya kalau Anda tetap berdalih bahwa itu adalah dokumen yang dirahasiakan negara, semoga saja Anda masih bersama dengan anak-anak Anda tidak dibenarkan dan tidak diproses secara hukum, bahwa Anda tidak melanggar hukum. Itu saja Pak catatan kami. Tapi catatan bahwa yang paling penting, jangan coba-coba menetapkan seluruh calon kalau itu belum dibeberkan kepada publik. Karena itu juga diamanatkan oleh undang-undang. Apa yang menjadi yang sudah diteliti oleh KPU? Jangan-jangan katanya mau meneliti tapi tidak pernah hasil penelitian juga dia pernah diekspos ke media. Persoalan ijazah itu menjadi persoalan yang krusial Pak ya. Karena Pemekasan lagi-lagi selalu dipersoalkan persoalan ijazah. Pemimpin kita memang semuanya pemimpin pesanan yang memang tidak berdasarkan tahapan-tahapan pendidikan yang formal Pak. Maka Anda harus betul-betul bijak dalam hal ini. Jangan sekali lagi menjadi anjing-anjingnya kelompok-kelompok tertentu Pak ya. Jangan Anda mudah dikendalikan karena pada akhirnya efek itu akan dirasakan oleh Anda dan anak-anak Anda. Ketika Anda coba melakukan pembohongan publik. Jangan-jangan metodologi Anda parsial, Pak. Silakan. Iya. Saudara-saudara kalau menempuh jalur itu lebih baik dan saya kira lebih legal. Memang tidak ada korelasi sama sekali dengan persoalan ini. Itu catatan kami. Ngerengi Perlu kemudian kita sudahi dan kita akan tempuh proses-proses hukum.
Dan kita tidak akan membidik persoalan ini, tapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kita akan proses secara hukum, Pak. Jadi kawan-kawan bisa disudahi KPU. Bahwa Anda datangnya hari ini. Kenapa? Sekarang itu masih dalam taraf verifikasi kedua. Verifikasi kedua itu memang kami memerlukan rekomendasi dari Panwas pertama, dan kedua itu adalah masukan dari masyarakat. Jadi kami itu sangat menerima apapun masukan dari masyarakat, termasuk dari semua tim itu memberikan masukan, itu sangat masukan masyarakat. Jadi tolong nanti kalau memang masukan itu dikemas ditandatangani oleh Anda berlima, masukan kepada kami. Dari itu nanti kami akan melakukan verifikasi ulang kembali. Verifikasi ulang itu yang perlu diketahui adalah bahwa itu akan bisa menggunakan syarat yang sudah kami. Jadi pada waktu verifikasi pertama kali itu sudah ada kata memenuhi syarat. Tetapi itu bisa diulang kembali kalau ada masukan dari masyarakat. Ya. Bapak yakin? Siap. Sepakat, Bu, ya? Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Dukung kami untuk berbuat yang terbaik. Ya, kita di sini, Bu, datang baik-baik, tidak sampai menerobos pilkada yang sudah ada, karena kita tetap santun.